Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat hidup, dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu walaupun dengan tidak secara langsung. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, selaku contoh dan suri tauladan yang baik bagi kita jika kita ingin selamat dunia dan akhirat. Baiklah, melalui video kali ini saya akan coba mempresentasikan materi yang telah saya buat sebelumnya yang berjudul tentang menghitung potensi retribusi daerah. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Ghafar Afandi, NIM 19233059, Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sebelum itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Halkadri Fitra, SEMMAK, selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah. Terima kasih kepada Bapak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, kita mulai dari pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian retribusi daerah. Retribusi berasal dari kata retributio atau Latin yang berarti pungutan. Secara umum, retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas pemakaian prasarana atau pemanfaatan jasa yang disediakan seperti pemakaian jalan dan sebagainya. Kemudian jenis-jenis retribusi jasa umum. Jenis-jenis retribusi jasa umum dibagi ke dalam 15 bagian yang meliputi yang pertama yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan atau kebersihan, retribusi KTP dan akta capil, retribusi pemakaman atau pengabuan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, kemudian retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan tera atau tera ulang, kemudian retribusi penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan yang terakhir yaitu retribusi pengendalian lalu lintas. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis retribusi jasa usaha. Dibagi ke dalam 11 bagian, yaitu yang pertama tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang kedua retribusi pasar grosir atau pertokoan, yang ketiga retribusi tempat pelelangan, yang keempat retribusi terminal, yang kelima retribusi tempat khusus parkir, yang keenam retribusi tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa, yang ketujuh retribusi rumah potong hewan, yang kedelapan retribusi pelayanan ke pelabuhan, 9 retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan yang 10 retribusi penyeberangan di air, dan yang terakhir retribusi penjualan produksi usaha daerah. Kemudian jenis-jenis retribusi perizinan tertentu
dibagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama yaitu retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang kedua, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Yang ketiga, retribusi izin gangguan. Yang keempat, retribusi izin trayek. Yang kelima, retribusi izin usaha perikanan. Dan yang terakhir, yang keenam, retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing atau IMTA. Kemudian penentuan tarif retribusi. Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau presentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi daerah dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Misalnya, perbedaan tarif retribusi untuk masuk tempat rekreasi antara anak dan dewasa. Perbedaan tarif retribusi untuk kendaraan parkir di tepi jalan umum antara mobil roda 4 dan roda 6 dan sebagainya. Kemudian perhitungan potensi retribusi. Metode perhitungan potensi retribusi meliputi yang pertama, pengklasifikasian potensi penerimaan retribusi daerah berdasarkan klasifikasi atau prima potensial, berkembang, dan terbelakang. Yang kedua, perhitungan potensi untuk jenis retribusi dengan data sekunder dengan menggunakan pendekatan metode tren atau pertumbuhan. Yang ketiga, metode perhitungan potensi retribusi dapat juga dengan menggunakan pendekatan makro. Dan yang keempat, pendekatan lain yang akan dilakukan dalam menghitung potensi retribusi adalah melalui survei terhadap volume atau frekuensi pelayanan yang diberikan dari objek-objek retribusi yang diteliti. Kemudian, perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar, yaitu yang poin A, untuk menghitung potensi retribusi pelayanan pasar dilakukan dengan mengolah data yang dimiliki oleh UPTD pasar dan melakukan survei. Data-data yang dibutuhkan adalah yang pertama, jumlah unit pelayanan yang ada dalam pasar seperti jumlah kios, jumlah los, dan jumlah lapak. Yang kedua, jumlah hari yang digunakan oleh masing-masing unit untuk berjualan dalam setahun. Yang ketiga, tarif retribusi berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Kemudian yang poin B, melakukan beberapa survei untuk rumus per bulan, yaitu PRPP sama dengan TRA dikali 12 bulan dikali N ditambah TRB dikali 12 bulan dikali M ditambah TRC dikali 12 bulan dikali P. Untuk keterangannya, PRPP adalah potensi retribusi pelayanan pasar. TRA, tarif bulanan retribusi untuk setiap kios yang ada. N adalah jumlah kios yang ada. TRB adalah tarif harian retribusi untuk los untuk setiap los yang ada. M, jumlah los yang ada. TRC, tarif harian retribusi untuk setiap lapak yang ada. Dan P, jumlah lapak yang ada. Kemudian perhitungan potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum biasanya dilaksanakan oleh UPTD parkir pada Dinas Perhubungan. Data-data yang dibutuhkan dalam menghitung potensi tersebut adalah yang pertama, peraturan daerah atau kepala daerah, wali kota, bupati terkait dengan objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Yang kedua, luas tempat objek parkir dan panjang jalan yang dijadikan oleh parkir. Dan yang ketiga, banyaknya kendaraan yang parkir di tempat parkir. Kendaraan ini harus dibedakan jenis seperti kendaraan roda 2, roda 4, roda 6 dan sebagainya. Dan yang terakhir, lama kendaraan parkir.
Kemudian lamanya penggunaan tempat parkir. Dan yang keenam, tarif parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti tarifnya berdasarkan jenis kendaraan roda 2, roda 4, roda 6 dan sebagainya. Untuk rumusnya yaitu PRPP sama dengan N1 dikali TP1 dikali TRP1 dikali 365 hari ditambah N2 dikali TP3 dikali TRP3 dikali 365 hari ditambah N dikali TPN dikali TRPN dikali 365 hari. Keterangannya, PRPP sama dengan potensi retribusi pelayanan parkir. N1 sama dengan rata-rata jumlah kendaraan jenis 1 yang parkir setiap satu kondisi. TP1 rata-rata turnover atau perputaran kendaraan jenis 1 setiap hari. 365 hari sama dengan 365 hari dalam setahun. N2 rata-rata jumlah kendaraan jenis 2 yang parkir setiap satu kondisi. TP1 rata-rata turnover atau perputaran kendaraan jenis 2 setiap hari. NN sama dengan rata-rata jumlah kendaraan jenis N yang parkir setiap satu kondisi. TPN sama dengan rata-rata turnover atau perputaran kendaraan jenis N setiap hari. TRPN tarif retribusi parkir kendaraan jenis N untuk setiap kali parkir. Perhitungan potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh daerah. Jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor terdiri dari 1. Pengujian berkala kendaraan bermotor, 2. Penghapusan kendaraan bermotor, 3. Mutasi kendaraan uji kendaraan, yang keempat numpang uji kendaraan, yang kelima ubah sifat kendaraan, yang keenam ubah spesifikasi kendaraan, dan yang ketujuh laporan rusak kendaraan. Survei terhadap retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan dengan tahap. Yang pertama, mendapatkan jumlah kendaraan yang wajib uji. Yang kedua, melakukan survei jumlah kendaraan yang diuji. Yang ketiga, menghitung potensi retribusi ideal dengan mengalihkan jumlah kendaraan wajib dengan tarif yang berlaku. Yang keempat, menghitung potensi retribusi berdasarkan survei. Rumusnya yaitu PRPKB sama dengan JUK kali TR kali N hari dalam setahun. Keterangannya, PRPKB sama dengan potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor, JUK sama dengan jumlah unit kendaraan yang melakukan pengujian sehari, TR sama dengan tarif retribusi pengujian atau unit, N sama dengan jumlah hari melakukan pengujian kendaraan bermotor dalam setahun. Perhitungan potensi retribusi terminal. Retribusi terminal dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah di terminal penumpang berupa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan, penumpang dan bis, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Survei untuk menghitung potensi retribusi terminal dapat dilakukan dengan tahap. Yang pertama, melakukan survei pada objek retribusi pada beberapa kondisi yang ditentukan. Misalkan, pada beberapa hari yang ditentukan sebagai waktu survei. Yang kedua, melihat peraturan yang terkait dengan tarif objek terminal. Yang ketiga, menghitung potensi retribusi setahun berdasarkan hasil survei dan tarif. Rumus perhitungan potensi retribusi terminal adalah PRT sama dengan JU dikali TR dikali N hari dalam setahun. Keterangannya, PRT sama dengan potensi retribusi terminal, JU sama dengan jumlah unit objek retribusi terminal, TR sama dengan tarif retribusi tiap objek retribusi, dan N
jumlah hari dalam setahun. Perhitungan potensi retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Objek retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat meliputi 1. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara. 2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara. Kemudian survei terhadap retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan dapat dilakukan dengan tahap 1. Mendapatkan jumlah rumah yang mendapatkan pelayanan persampahan. Yang kedua, menghitung potensi retribusi ideal dengan mengalihkan jumlah rumah yang dilayani dengan tarif yang berlaku. Yang ketiga, menghitung jumlah potensi retribusi berdasarkan pelanggan PDAM dan mengalihkan dengan tarif yang berlaku. Untuk menghitung potensi retribusi persampahan atau kebersihan setahun, dapat kita gunakan rumus apabila pungutan atau pembayaran dilakukan sekali sebulan adalah PRPK sama dengan JU dikali tarif dibagi bulan kali per bulan dikali 12. Keterangannya, PRPK sama dengan potensi retribusi persampahan atau kebersihan. JU sama dengan jumlah unit. Perhitungan potensi retribusi pemakaman. Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi A. Pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran atau pengabuan mayat. B. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran atau pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Survei terhadap retribusi pemakaman dilakukan dengan tahap yang pertama menghitung luas areal pemakaman setiap lokasi pemakaman. Yang kedua menghitung potensi retribusi ideal berdasarkan luas areal pemakaman dikurangi fasilitas umum dan kemudian dibagi dengan luas per makam dan selanjutnya dikalikan tarif yang berlaku. Yang ketiga, menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Rumusnya, potensi retribusi adalah tarif retribusi per makam dikali jumlah makam. Perhitungan potensi retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah. Survei terhadap retribusi tempat rekreasi dan olahraga dilakukan dengan tahap yang pertama melakukan survei untuk mendapatkan jumlah pemakai fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu yang dilaksanakan beberapa kali pada lokasi yang sama. Yang kedua, menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Untuk menghitung potensi penerimaan retribusi kita gunakan rumus yaitu PPR sama dengan jumlah kunjungan dikali tarif per orang dikali 365 hari. Keterangan PPR sama dengan potensi penerimaan retribusi. Kemudian perhitungan potensi retribusi pelayanan pelabuhan. Objek retribusi pelayanan ke pelabuhan adalah pelayanan jasa ke pelabuhan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan. Survei terhadap retribusi pelayanan pelabuhan dilakukan dengan tahap yang pertama melakukan survei untuk mendapatkan jumlah pemakai jasa pelabuhan. Dan yang kedua menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Rumusnya yaitu PPR sama dengan jumlah unit dikali tarif per unit dikali 365 hari. Keterangannya, PPR sama dengan potensi penerimaan retribusi. Perhitungan potensi retribusi izin mendirikan bangunan. Survei terhadap retribusi izin mendirikan bangunan dilakukan dengan tahap yang pertama mendapatkan data pengurusan IMB setiap kelurahan. Yang kedua, melakukan survei
di setiap kelurahan untuk mendapatkan pembangunan rumah atau gedung yang sedang dikerjakan tapi tidak ada dalam daftar data IMB yang diterbitkan. Kemudian yang ketiga, menghitung potensi ideal dengan berdasarkan hasil survei. Rumusnya, jumlah luas bangunan dikali indeks terintegrasi dikali indeks bangunan baru dikali HS per tarif. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.